Hai guys, balik lagi bareng gue Ahmad and welcome to Hai Elektronik. Oke, sekarang di tangan gue sudah ada Huawei Smartwatch GT4. Sekilas untuk ngelihat desainnya, kesan pertama gue jam tangan ini jam tangan klasik yang mewah banget. Berasa jam-jam mahal seperti Rolex. Tapi pertanyaannya, enak gak sih buat daily driver gue untuk memantau kesehatan dan membantu program diet gue? Apa nih? Galaxy Watch sama Apple Watch? Pinggirin dulu dah, pinggirin. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingatin lagi nih ke kalian yang nonton tapi belum subscribe. Mending subscribe dulu yuk sekarang yuk, gue tungguin nih. Nah, jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi video baru yang bakal terus kita update di channel ini. Jadi smartwatch yang baru aja rilis pada bulan Oktober 2023 lalu ini ada dua tipe, yaitu Watch GT4 dan Watch Ultimate yang menjadi penerus dari Watch GT3 ini. Dan yang gue rasakan setelah pemakaian hampir 1 minggu dengan Watch GT4 ini lebih banyak oke-nya sih dibandingkan beberapa yang nantinya gue jelasin di video ini. Nah, untuk Watch GT4 ini berdiameter 46 mm atau sekitar 1,43 inci AMOLED color screen. Untuk pilihan strapnya, di sini Huawei ngasih banyak pilihan warna dan material strapnya ya. Mulai dari warna hijau dengan nilon, warna coklat dengan kulit, warna hitam dengan rubber, sampai warna grey dengan stainless steel. Dan untuk pilihan warna dan strapnya, di sini gue pilih warna hijau dengan material nilon ya, yang katanya dari hasil daur ulang, tetapi untuk lapisan bawahnya tetap menggunakan sejenis karet silikon yang jadi untuk pakai daily nih tetap enak. Selain itu, smartwatch ini juga punya varian yang 41 mm. Bedanya kalau dari segi desain nih, menurut gue lebih simple dan emang untuk pilihan warnanya cenderung lebih feminim karena didesain untuk wanita. By the way, untuk pembelian smartwatch Huawei ini gue juga dapat bonus nih, earbud sama strapnya nih. Terus ada tambahan voucher untuk fitness. Jadi pas banget nih untuk strapnya karena menggunakan quick release, mudah untuk gue bisa ganti-ganti buat kerja, ketemu klien, acara formal, atau sekedar nongkrong di cafe sambil post rank Mobile Legends. Dan juga pastinya buat tambah semangat olahraga biar program diet gue lancar. Untuk kelengkapannya pastinya ada satu buah smartwatchnya ya. Nah, terus ada charger dan buku petunjuk serta garansinya. Nah, lanjut dari segi desainnya nih, kayak gue bilang dari awal, ini desainnya emang mewah banget karena ada yang beda nih dari seri smartwatch ini, yaitu bentuknya yang oktagonal. Beda sama Watch GT3 atau smartband lain kayak Samsung yang bentuknya cuma lingkaran, atau Apple Watch nih yang dari awal desainnya kotak mulu ya. Begitu juga yang ngebedain varian 46 mm dengan 41 mm nya. Yang bikin elegannya lagi, varian 46 mm ini ada ring bezelnya nih. Awal gue ngeliat sih, gue pikir ini rotating bezel buat kontrol smartwatchnya yang seperti di Galaxy Watch 6 Classic. Tapi ternyata bukan ya. Namun Huawei ngasih dua tombol di sampingnya, yaitu rotating crown atau kontrol yang scrolling, dan juga tombol shortcut untuk buka menu workout di bagian bawahnya yang bisa di custom juga pastinya. Buat bodinya juga nggak tebal kalau kita bandingkan dengan Watch GT3, Galaxy Watch dan Apple Watch juga nggak terlalu beda ya. Tapi agak terasa berat sih buat daily, apalagi dibawa tidur. dengan bobotnya yang cukup besar, yaitu sekitar 48 gram
ini lebih berat dari versi sebelumnya yang Watch GT3, dimana sebelumnya buat yang varian 46 mm ini berbobot 42 gram, dan juga Apple Watch 7 berbobot 38,8 gram, dan Galaxy Watch 4 ini berbobot 30,3 gram. Dan untuk material yang dipakai sudah stainless steel, jadi pastinya anti karat ya. Yang menariknya lagi nih, buat pilihan watch face-nya di sini Huawei ngasih lebih dari 25.000 plus pilihan watch face. Namun sayangnya di sini berbeda dari smartwatch lain kayak Samsung Watch dan Apple Watch, kalian nggak bisa nge-custom watch face-nya secara penuh ya. Cuma ada beberapa yang bisa di custom, dan itu pun juga cuma bisa ganti foto background dari galeri. Ngomongin soal speknya, yang pasti layar touchscreen-nya ini udah dilengkapi dengan AMOLED. Untuk resolusi yang digunakan yaitu 466 x 466 pixel dengan PPI 326. Pas gue coba untuk scrolling smartwatch ini, jujur ini sudah enak banget. Satu lagi yang bikin gue agak hati-hati untuk memakai jam ini karena untuk perlindungan layarnya tidak tertera di web Huawei. Pakai Gorilla Glass 3 atau DX Plus, atau seperti Samsung dan Apple Watch terbaru dengan sapphire kristalnya. Mungkin ini yang bikin harga mereka lebih mahal dari ini ya. Terus di Watch GT 4 ini sudah ada beberapa sensor, diantaranya accelerometer, gyroscope, magnetometer, optical heart rate, barometer, dan temperatur sensor. Koneksinya ada Bluetooth dan NFC. Tapi sayangnya NFC-nya sendiri belum support contactless payment ya, dan juga cuma ada di Cina. Dan kabar baiknya, karena smartwatch ini sudah pakai Harmony OS 4.0, jadi smartwatch ini bisa compatible dengan lancar buat berbagai device smartphone. Dari mulai yang pakai Android 8.0 sampai iOS 13.0 atau yang paling terbarunya. Buat fiturnya nih, si smartwatch ini gue bisa bilang cocok banget buat berbagai aktivitas, apalagi olahraga. Karena setelah gue cek di aplikasi spot trackingnya, ternyata di sini ada lebih dari 100 plus mode olahraga dan 200 plus untuk mode kelas. Jadi semangat lagi nih untuk turunin berat badan sambil dipantau workout dari Watch GT 4 ini. Di sini gue coba interval training dan outdoor run sambil memantau estimasi kalori yang terbakar, jarak tempuh, jumlah langkah, sampai heart rate jantung. Dan gue juga cobain fitur road back yang ngasih navigasi petunjuk arah balik ke titik semula. Yang pasti ada pantauan untuk denyut jantung yang disertai peringatan kalau detak jantung kalian melewati batas wajar. Ada pula pantauan oksigen darah dan ada manajemen stres. Satu lagi yang gue senang, pemantauan berat badan, di mana kita bisa pantau timbangan berat kita di sini. Berat badan gue sekarang itu 87 kg yang dicatat sebagai obes gemuk ya. Kita bisa masukin hasil timbangan dan catatan beberapa kalori makanan yang kita makan setiap harinya. Gue sendiri pakai ini hampir seminggu ya, karena ada fitur khusus pemantau tidurnya yang ngebantu banget nih untuk menjaga kualitas tidur kalian. Setelah gue cek pola tidur gue sih gak heran ya, tidur di atas jam 12 dan presentasi tidur nyenyaknya cuma 20%. Dikasih catatan untuk hindari minum berkafein di malam hari agar tidurnya tambah nyenyak. Dan juga yang mengejutkan nih, untuk sleeping waiting awareness-nya yang baru ini gue pantau, ternyata tinggi yang hampir di setiap tidurnya mendengkur. Ini dikasih catatan untuk menurunkan berat badan. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, kalau hasil pemantauan kesehatan di smartwatch ini nggak 100% akurat ya.
Dan juga untuk EKG belum punya sertifikat seperti Samsung dan Apple. Jadi kalian nggak bisa jadiin hasil pantauan di sini sebagai acuan ya. Nah, selain itu fitur pemantau kesehatannya juga cukup lengkap menurut gue. Ditambah aplikasi Huawei Health yang memberikan grafik dan statistik yang lengkap. Dan juga ada yang namanya Clover Kesehatan yang gue set untuk program berat badan. Di sini kita harus selesaikan misi seperti aktivitas olahraga, jumlah langkah, pengukuran berat badan, dan juga kita disuruh senyum seharian menggunakan selfie. Kalian juga nggak perlu khawatir kalau mau bawa smartwatch ini buat berenang, karena smartwatch satu ini sudah memenuhi standar tahan air sampai 5 atm yang bisa digunakan pada kedalaman 50 meter, dan menurut gue hasil trackingnya ini juga sudah akurat sih. Untuk aplikasi penunjang bawaan lainnya di sini juga sudah cukup beragam ya. Cuma satu lagi nih yang disayangkan dari smartwatch ini, karena belum pakai Wear OS. Jadi buat pilihan aplikasinya terutama aplikasi third party terbatas kayak Google Maps, Voice, Google Assistant, Google Pay, dan lain-lain. Ini belum tersedia ya di sini, walaupun mereka juga ngasih opsi aplikasi lain kayak Peta, Maps, dan aplikasi kontrol buat Spotify. Buat baterainya nih, Watch GT 4 ini untuk yang varian 48 mm sebesar 524 mAh. Dan ini yang bikin Watch GT 4 ini juga menarik perhatian banget. Jadi buat daya tahan baterainya, Huawei mengklaim kalau smartwatch ini bisa mencapai 14 hari, 8 hari untuk penggunaan reguler, dan 4 hari dengan penggunaan always on display dalam satu kali pengecasan penuh. Untuk waktu pengisiannya sendiri ini juga sudah cepat, dimana cuma butuh waktu 1 jam saja untuk ngecas dari 0 sampai 100% dengan sistem wireless charging. Tapi di sini kalau gue lihat ada satu yang kurang, dimana di smartphone ini nggak ada pilihan mode untuk baterai saving. Oke, yang ditunggu-tunggu nih untuk harganya nih, untuk Watch GT 4 48 mm strap nilon beserta bonus-bonusnya. Ini gue beli harganya sekitar 3.600.000. Tapi untuk varian strap lain kayak strap rubber itu harganya 4.100.000-an. Varian strap stainless steel di harga 5.400.000-an, dan yang paling wow nih buat varian Watch Ultimate-nya nih di harga 12.900.000. Gokil nggak tuh? Overall menurut gue pribadi ya, Huawei GT 4 ini sudah keren banget sih. Desainnya yang mewah, fiturnya yang oke punya, baterainya juga yang tahan lama dibandingkan smartphone pada umumnya. Ya walaupun ada beberapa kekurangan kayak nggak ada fitur contactless payment dan fitur baterai saving. Terus juga pilihan aplikasi customisasinya buat watchface-nya yang terbatas. Dan kalau kalian pakai handphone selain Huawei seperti gue yang pakai Samsung, akan sedikit ribet ya untuk pengaturannya, seperti selalu minta login akun Huawei di HMS Core, dan juga sebaiknya kalian langsung pakai anti gores sebelum digunakan. Tapi dengan harga segitu gue bisa bilang smartwatch ini sudah cukup worth it ya buat kalian punya. Oke, sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Follow juga media sosial kita di TikTok dan Instagram hielectronic.id. Kalau kalian punya rekomendasi elektronik yang mau kita bahas, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, see you in the next video and bye bye.